Tapi kalau Anda menjadi pemilik bisnis dan tidak bisa membangun tim, maka Anda akan terjebak dengan yang namanya one man show. Halo para pemilik bisnis, saya Coach Ben Abadi lagi di 10X Program. Selama berminggu-minggu kita sudah belajar bagaimana cara membangun bisnis yang profitable dan bisa berjalan tanpa Anda. Nah, ada satu elemen yang sangat penting yang saya lihat, yang sebelum kita bahas, hari ini saya akan cerita sedikit bahwa ternyata banyak orang ya yang ketika dia membangun bisnis, mereka masih belum menjadi seseorang entrepreneur gitu ya. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, apa yang membedakan antara pedagang dan seorang entrepreneur gitu ya. Dan ternyata ini terjadi juga di kakek saya. Ya. Kakek saya itu punya 10 bisnis, tapi 7 bangkrut. Ya. 3 masih berjalan sampai hari ini. Karena saya banyak membantu para pemilik bisnis. Dan kalau kita lihat banyak pemilik bisnis keluarga yang kandas di generasi ketiga. Nah, di sini ada benang merahnya para pemilik bisnis. Bahwa ternyata jago dagang saja tidak cukup. Ya, untuk mencetak profit dan mungkin omset, iya. Tapi bicara tentang membangun tim, ya, mewariskan bisnis kepada anak cucu, ya, untuk bisa bisnis jadi TBK, ternyata Anda harus menjadi seorang leader. Nah, ini yang sebuah tema yang menarik. Tentu para pemilik bisnis sudah banyak membaca tentang leadership books gitu ya. Mungkin mengikuti workshop, seminar, begitu banyak tentang leadership. Tapi hari ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda ya. Judulnya begini, bagaimana caranya Anda menjadi leader dengan teknik NLP. Bagaimana caranya Anda menjadi leader dengan yang namanya teknik NLP. NLP adalah Neuro Linguistic Programming, a study of human excellence and human change and communication. Diciptakan oleh 2 gentleman namanya Richard Bandler and John Grinder di tahun 76. Nah, untuk menjadi leader ternyata tidak mudah. Tidak cukup Anda baca buku terus jadi leader ya. Ikut workshop Anda jadi leader. Ternyata it's not that easy ya. Makanya ada 5 hal yang Anda harus pahami dalam konteks NLP ya. Yang pertama adalah bicara tentang identity. Ya, seringkali identity mungkin identity berbicara tentang Anda punya titel di kartu nama, ya. Tapi ternyata identity ini is more than just that, gitu ya. Kalau definisi saya identity adalah apa yang Anda katakan tentang diri Anda ketika Anda sendiri. Is what you say to yourself when you by yourself. Ini adalah your identity. Misalnya contohnya begini, self-talk nih ya, kita bicara tentang self-talk. Gua itu orangnya memang nggak suka orang gitu ya. Atau misalnya kemarin saya ketemu dengan pemilik bisnis yang dia bilang, Coach saya itu tipikal leader yang nggak tahu mau ngomong apa di depan tim gitu. Jadi jarang punya meeting, jarang running a meeting. Jadi artinya gimana? Artinya ya kalau perlu-perlu aja baru ada meeting gitu ya. Nah, that's identity. Ada juga pemilik bisnis yang hanya sibuk nge-reply email dari komputer. Karena menurut dia itu lebih penting daripada melakukan meeting. Fine, yes, penting juga me-reply email kepada supplier. Tapi kalau Anda menjadi pemilik bisnis dan tidak bisa membangun tim, maka Anda akan terjebak dengan yang namanya one man show. Jadi identitinya belum leader gitu ya. Seharusnya untuk menjadi leader, Anda harus secara alam bawah sadar. Ingat yang saya bahas ini bicara tentang alam bawah sadar. Mungkin Anda pemilik bisnis, tapi kalau perilaku Anda, behavior Anda lebih suka melakukan sendiri daripada ngajarin orang, berarti Anda belum menjadi leader. Ya, makanya value-nya tadi saya bilang, saya mending mengerjakan sendiri daripada melakukan coaching atau training.
Value bicara tentang what is important to you. Jadi kalau Anda merasa coaching dan training itu penting, dengan bertujuan Anda untuk bisa mendelegasi, maka Anda akan menjadi leader. Tapi ada beberapa orang yang value-nya adalah yang penting praktis, yang penting cepat. Ya. Kalau saya lakukan coach ya, itu 5 menit selesai. Tapi kalau ngajarin dia, belum tentu 50 menit dia bisa gitu ya. Tapi kembali lagi, what is valuable to you? Ya. Apakah Anda berpikir tentang jangka panjang? Tadi saya bilang, mau mewariskan bisnis, berarti Anda harus punya tim. Atau Anda hanya jangka pendek oriented, ya, yang penting selesai pekerjaan itu and that's it gitu ya. Nah, belief ini juga penting ya. Kalau tadi value adalah apapun yang penting bagi Anda, belief adalah keyakinan Anda terhadap leadership. Jadi keyakinan Anda terhadap mengcoaching orang. Contoh, ada sebuah pengusaha dia bilang gini, saya tanya kan ya, Bapak setiap minggu berapa lama Bapak melatih tim Anda? Saya nggak punya waktu coach melakukan tim. Oh nggak punya waktu ya? Jadi Bapak sibuk ngapain aja gitu saya tanya gitu ya. Ya sibuk itu ngurusin hal-hal yang tim saya nggak bisa lakukan gitu ya. Jadi intinya dia sibuk terjebak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang timnya tidak paham melakukan. Dan at the end of the day ternyata gara-gara dia belum melakukan training dan coaching, akhirnya timnya terjebak dengan kesalahan-kesalahan yang fatal. Jadi ngerti maksud saya? Jadi belief-nya adalah I don't have the time, ya. Atau coaching dan training itu nggak guna gitu. Nggak guna saya mengcoaching dan training. Dia nggak akan bisa coach gitu ya. That's belief ya. Can be true, tapi mungkin nggak benar juga gitu ya. Jadi perhatikan dengan belief Anda. Dan berikutnya adalah skill. Anda membutuhkan skill-skill tertentu. Leadership skill, communication skill untuk menjadi leader. Coaching skill terutama ya. And terakhir adalah environment. Ini sangat penting. Ada sebuah perusahaan namanya Zappos. Ya, Anda bisa klik nanti di Google, Anda bisa pelajari. Zappos membangun sebuah culture yang sangat strong dan sangat unik. Ya. Di mana kalau dia mau merekrut orang, ini di Amerika tentunya ya, dia memakai trik. Saya kasih kamu $2.000. Kalau kamu merasa visi kami Zappos ya itu tidak menarik dan kamu lebih mau pakai $2.000 dan kamu merasa $2.000 ini lebih valuable, maka kamu ambil uang ini dan jangan bergabung dengan Zappos. Ya selalu guyon kalau di Indonesia mungkin itu nggak efektif gitu ya. Tapi poin saya cerita ini bahwa Zappos mempunyai culture yang sangat unik when it comes to membangun tim, leadership, and bagaimana caranya melatih mereka ya. Jadi kesimpulannya ada 5 hal yang Anda harus perhatikan ketika Anda mau menjadi leader. Perhatikan what you say to yourself when you by yourself. Malam-malam terutama ya, your self-talk perhatikan. Yang kedua adalah what is your value? What is important to you when it comes to team? When it comes to building team. Karena seorang leader, kalau Anda banyak baca buku tentang leader, salah satunya adalah leaders itu eat last ya. Jadi leader itu harus berada di depan, bukan di belakang. Artinya apa? Leader itu mengayomi timnya, terutama di musim-musim sulit seperti ini gitu. Jadi leadership Anda itu sangat tergantung dengan kualitas dari Anda punya value. Belief, apa yang Anda percayai tentang coaching dan development. Ada yang bilang begini, coach, develop orang itu mahal gitu kan. Belum tentu dia loyal. Kalau dia pergi ke pesaing bagaimana? Terus ada yang nyeletuk begini, kalau Anda nggak latih dia, terus dia nggak keluar-keluar gimana? Artinya Anda nggak latih dia, berarti dia terus membuat kesalahan gimana? It costs millions and millions of dollars malah gitu ya. Depends on your belief. Skill. Do you have leadership skill, coaching skill untuk membangun winning team? Yang terakhir, bagaimana lingkungan kerja di perusahaan Anda? Apakah positif atau negatif? Apakah empowering atau justru disempowering? Apakah di tengah-tengah musim sulit ini Anda membuat tim Anda, energi di perusahaan Anda itu high energy sehingga membangkitkan dan menginspirasi? Ini yang menjadi pemikiran kita. Semoga sesi ini luar biasa. Saya yakin yang menonton ini akan menjadi leader-leader hebat di kemudian hari, membangun bisnis yang profitable dan bisa berjalan tanpa Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya bersama saya Coach Ben Abadi. Salam 10 kali.
10 times your finances, 10 times your business, 10 times your marketing, 10 times your life. Hit the subscribe button now.